Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Hari ini karena ada yang request untuk menerangkan masalah gastritis, ini kami beritahukan gastritis itu seperti apa. Kenapa kami jarang membahas masalah gastritis dan dispepsia? Karena gastritis dan dispepsia itu hampir sama atau bahkan sama persis dengan orang yang divonis GERD, asam lambung, terus anxiety, terus mah kronis. Ini banyak sekali divonis juga gastritis atau dispepsia. Nah, gastritis atau dispepsia sama juga menimbulkan kepanikan atau kecemasan yang tinggi, karena ini permasalahannya juga sama dengan orang-orang yang divonis asam lambung, GERD, dan anxiety itu tadi. Jadi kita harus mengetahui semua. Kenapa kami selalu menanyakan apa yang Anda rasakan? Kalau Anda yang dirasakan ini sampaikan kepada kami, insya Allah kami bisa mendiagnosa Anda semuanya. Tapi karena ini ada yang request kepada kami, minta diterangkan membahas masalah gastritis, makanya kami hari ini bahas ini gastritis. Kenapa orang bisa timbul gastritis? Ini nanti juga mirip dengan orang-orang yang divonis asam lambung, mah kronis atau GERD. Nah, itu hampir sama atau bahkan sama persis gejala-gejalanya. Nah, kenapa Anda divonis gastritis? Divonis gastritis itu karena banyak penumpukan gas yang ada di lambung dan usus. Tetapi saat Anda tanya, itu biasanya Anda disalahkan dengan atau dihubungkan dengan stres. Kenapa penyebab gas bisa naik? Itu biasanya karena stres. Stres tidak bisa menyebabkan gas naik. Nah, yang membuat kita bisa kok disebut gastritis atau penumpukan gas pada lambung dan usus itu dari mana? Ini sebenarnya di video-video yang lama sudah kami bahas, yaitu dari kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung. Nah, kotoran-kotoran yang menempel itu karena sulit hilangnya, maka akan menjadi penyebab gas. Karena itu penguapannya sangat besar sekali. Bahkan kalau Anda tidak percaya, Anda perhatikan seperti sepiteng-sepiteng kenapa dikasih lubang sampai ke atas itu. Septic tank itu kalau dikasih lubang sampai atas supaya tidak meledak. Nah, kita diberikan dua lubang, yaitu dubur dan mulut, itu juga untuk mengeluarkan gas-gas yang numpuk di lambung dan usus itu. Saat kita sulit sendawa, saat kita sulit buang angin, nah otomatis gas itu akan numpuk dan akhirnya menjadi yang disebut gastritis, atau Anda akan kembung, akan begah, nah perut penuh, rasa ganjel di ulu hati, bahkan sakit atau panas. Ini rasa-rasa yang terjadi saat kita banyak gas. Tapi kalau gasnya sudah masuk ke pembuluh-pembuluh darah dan mengganggu organ lain, timbullah Anda akan anxiety. Seandainya gas ini menyerang organ hati, sering kami sebutkan gejala-gejalanya seperti apa saja. Terus saat menyerang empedu, ini juga akan menimbulkan panik. Saat empedu sudah mulai melemah karena keserang gasnya tadi, itu juga Anda akan merasakan panik, cemas, bahkan akan divonis psikosomatis. Terus kalau menyerang ke jantung, maka kerja jantung Anda akan menjadi lemah, juga menimbulkan sensasi lagi. Makanya banyak sekali orang yang kena gastritis atau asam lambung atau GERD itu yang divonis-vonis itu. Nah, itu awal-awalnya paling banyak ya kembung-kembung biasa atau serangan-serangan gas saja. Akhirnya karena gas tidak kunjung terbuang, akhirnya menyerang ke organ hati. Setelah menyerang ke organ hati, akan menyerang ke organ lain. Saat kita fokus ngobati ke lambungnya saja. Ini kebanyakan orang itu fokusnya mengobati di lambungnya saja, makanya Anda tidak kunjung sembuh. Makanya sekarang orang yang gastritis, dispepsia, terus mah kronis, GERD, asam lambung,
ini silahkan. Anda boleh percaya, boleh tidak, obatnya insya Allah hanya ada di kami, yaitu cuman herbal asam lambung jantung SJ itu saja. Insya Allah hanya ini yang tepat karena kami membuat obat itu sesuai apa yang kami ketahui, masalah-masalah atau penyebab-penyebab yang ada dalam diri kita selama ini. Makanya Anda selama ini sulit sembuh karena yang Anda obati selalu fokus pada lambungnya. Anda tidak perlu fokus pada lambungnya, tapi fokuskan pada organ-organ yang lain atau apa yang Anda rasakan. Sebenarnya ada video kami yang Anda bisa mendiagnosa sendiri, yaitu yang berjudul ternyata ini penyebab asam lambung sulit sembuh. Nah, itu di situ Anda bahas semua dan Anda bisa mendiagnosa sendiri. Nah, supaya tidak kepanjangan, cukup sampai di sini saja. Semoga yang sedang sakit asam lambung, GERD, makronis, dispepsia, sakit jantung, terus gastritis, anxiety, psikosomatis segera diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.